Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sore, Pak. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, tetap bisa tersenyum, ya, tingkat kebahagiaan terus meningkat, paling tidak stagnan. Ya, dan menjalani hari-hari tetap dengan suasana semangat ya. Amin ya Allah. Saudara, perkuliahan evaluasi program yang kita laksanakan ini sudah lama, sudah panjang, sudah hampir semua materi kita bahas. Kita berada di ujung-ujung pembahasan. Nah, hari ini sebelumnya Anda sudah belajar tentang bagaimana melakukan evaluasi proses untuk layanan dasar atau bimbingan klasikal terjadwal. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan evaluasi hasil layanan dasar atau bimbingan klasikal terjadwal. Jadi kalau minggu yang lalu dimensi prosesnya, kalau sekarang bagaimana mengevaluasi hasilnya. Secara konseptual ya Anda sudah mengetahui bahwa hasil itu adalah dimensi tentang pencapaian tujuan. Jadi sejauh mana tujuan program itu tercapai. Dalam hal ini sejauh mana tujuan layanan itu tercapai. Kalau di dalam layanan dasar, tentu tujuan layanan itu bentuknya adalah kompetensi perkembangan. Kompetensi perkembangan yang kemudian diturunkan menjadi tujuan-tujuan layanan. Ya. Nah, sehingga evaluasi hasil itu tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa berhasil mencapai tujuan-tujuan layanan yang ditetapkan. Saya nggak akan terlalu banyak membahas konsep, Anda sudah belajar membaca dan meringkas. Saya mau masuk ya pada prosedur melakukan evaluasi hasil layanan dasar. Anda sudah mendapatkan manual yang tadi sudah saya kirim, ya. Nah, sekarang kita akan ulas ya isi dari manual tersebut ya. Saudara, sudah tampil di layar Anda? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terbaca dengan jelas? Sudah, Jelas, Pak. Pak, jelas. Jelas. Wajah saya gimana, jelas? Enggak ada, Oh, Pak. tampan sekali, Pak. Oh ya, terima kasih ya, Mahdi ini. Fotonya, Pak, fotonya kelihatan. Iya, saya nggak mau lihat yang sebenarnya itu. Sore ini saya tidak memperlihatkan wajah ya, yang sebenarnya itu, yang otentik itu. Ya. Tapi fotonya udah tampan kok, Pak. Iya, ya nggak apa-apa. Pandangi saja foto saya. Nah, saudara, sama seperti evaluasi yang lain, ada 5 langkah di dalam pelaksanaan evaluasi hasil bimbingan klasikal terjadwal atau layanan dasar. Yang pertama sama adalah menyusun rencana evaluasi. Tentu ya kita tahu bahwa di dalam menyusun rencana evaluasi ini yang kemudian harus kita tetapkan adalah kriteria dan standar keberhasilan. Selalu itu. Nah, sekarang pertanyaannya apa kriterianya sebuah layanan dasar itu atau sebuah layanan bimbingan klasikal terjadwal itu dari sisi hasil itu dianggap berhasil. Nah, tentu jawabannya adalah apabila terdapat apabila tercapai tujuan layanan yang ingin dibentuk. Secara teknis kita tahu ya pencapaian itu bisa dilihat dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan melihatnya di akhir.
Ya, jadi kalau Anda mau tahu apakah tujuan layanannya tercapai atau tidak, maka tentu setelah Anda melaksanakan layanan selama 1 semester, lalu di akhir semester Anda lihat, ya, Anda ukur itu ketercapaiannya, begitu kan? Iya, Pak. Nah, misalnya selama 1 semester ini Anda menyelenggarakan layanan tentang konsep diri, bakat, minat, kecerdasan, dan lain sebagainya. Di akhir semester, Anda ukur itu apakah konsep dirinya jadi positif, dan lain sebagainya. Nah, tentu mengukur di akhir semester atau di end of the process, kelebihannya lebih sederhana, ya. Tetapi kekurangannya, tentu kita kurang bisa meyakini bahwa ketercapaian itu atau ketercapaian tujuan layanan itu adalah akibat dari layanan dasar yang diikuti. Misalnya, kalau di akhir semester Anda ukur konsep diri siswa, lalu ternyata konsep dirinya positif. Pertanyaannya, apakah konsep diri positif di akhir semester itu adalah akibat dari layanan dasar yang diikuti siswa, atau memang sejak awal siswa sudah punya konsep diri yang positif? Anda bisa paham maksud saya? Pak. Iya, Halo? Pak. Anda bisa paham maksud saya? Paham, Pak. Ya, jadi kalau pengukuran itu hanya dilakukan 1 kali di akhir semester, maka keyakinan kita bahwa apa yang hasil ukur itu adalah akibat dari layanan, nah itu menjadi kurang kuat. Oleh karena itu, maka pengukuran hasil dari layanan atau pengukuran capaian dari tujuan layanan itu disarankannya dilakukan 2 kali. Jadi desainnya before and after. Jadi di awal semester, sebelum siswa mengikuti kegiatan layanan, instrumen evaluasinya sudah disebarkan. Siswa mengisi. Nah, ini potret awal berarti kan? Nanti di akhir semester, setelah siswa mengikuti seluruh kegiatan layanan, ya kemudian kita ukur kembali itu capaian tujuan layanannya, sehingga ya yang dikatakan berhasil itu apabila terjadi peningkatan capaian tujuan layanan. Misalnya begini, kalau siswa sebelumnya konsep dirinya positif di awal semester, lalu di akhir semester positif, kan berarti nggak meningkat ya. Tapi kalau misalnya sebelumnya negatif, loh di akhir semester positif, nah itu ada peningkatan. Dan kita bisa meyakini bahwa peningkatannya itu adalah akibat dari mengikuti kegiatan layanan. Nah, sehingga kriteria keberhasilannya itu bunyinya adalah ya terdapat peningkatan pencapaian tujuan layanan. Nah, itu dia. Jadi layanan dasar itu dikatakan berhasil dari sisi hasil, dari dimensi hasil, apabila ya terdapat peningkatan capaian tujuan layanan, ya dari sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan layanan. Sampai sini Anda bisa memahami tidak? Paham, Bisa, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Pak, Bisa, Pak. Paham, Pak. Yang dirancang 2 kali itu di awal semester sebelum ikut layanan, sama yang di akhir semester setelah ikut layanan, berarti ini pemberian evaluasinya itu beda sama yang proses juga ya, Pak? Kan kalau proses di setiap 3 kali proses layanan, selesai layanan. Kalau ini cuma 2 kali di awal semester sama di akhir, berarti dirangkap gitu, Pak? Iya, beda kriteria juga, beda yang dievaluasi juga ya. Kalau evaluasi proses tekanannya kan pada proses pelaksanaan. Kalau evaluasi hasil
tekanannya adalah pada capaian dari tujuan layanan. Beda sekali. Terus evaluasi proses tidak harus 3, ya. Itu tergantung dari jumlah pertemuan dari setiap RPL-nya. Jadi kalau RPL-nya 2 ya 2, kalau RPL-nya 3 pertemuan 3, kalau RPL-nya 4 pertemuan ya jadi 4 gitu ya. Jadi itu tergantung, jadi tidak harus 3 gitu ya. Itu kita kemarin contoh saja 3 gitu. Oke, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silahkan. Ada yang minta di ACC katanya, Pak. Di ACC. Untuk masuk ke Zoom kali, Pak. ACC masuk ke Zoom ya. Udah sih. Di saya nggak ada yang tersisa ini. Udah biarkan aja. Mungkin dia bilangnya tadi, tapi udah saya ACC. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian ya, setelah Anda tetapkan kriterianya adalah terdapat peningkatan capaian tujuan layanan sebelum dan sesudah diberikan program bimbingan atau layanan dasar atau bimbingan klasik terjadwal. Nah, standarnya berapa yang disebut ada peningkatan itu? Misalnya Anda tetapkan, 10% misalnya. Misalnya 5%. Nah, ini kita sudah panjang ini membahas tentang standar itu ya. Jadi standar itu ditentukan berdasarkan pertimbangan empirik ya yang dimiliki oleh guru BK, dan dia bersifat dinamis, bisa ya bertambah secara progresif. Misalnya ya ada saya kasih contoh nih, misalnya ada 2 buah RPL, misalnya dalam satu semester guru BK menyelenggarakan 2 RPL bimbingan klasikal misalnya ya. RPL 1 itu siswa mampu mengenali cara mengatasi konflik antar pribadi. RPL 2, peserta didik menghayati manfaat bekerja secara ulet. Lalu kita tetapkan ya, setelah kita tahu tujuan layanan, lalu kita rumuskan indikator-indikatornya. Ya, tetapkan standarnya misalnya 10%. Ya, nah Anda bisa lihat itu ya, misalnya untuk tujuan layanan mengenali cara mengatasi konflik antar pribadi, itu indikatornya adalah, jadi siswa itu dikatakan mengenali cara mengatasi konflik apabila siswa 1 mampu menyebutkan pengertian konflik. 2, mampu mengidentifikasi cara mengatasi konflik antar pribadi. Ya, dan seterusnya. Bisa ini indikator ini bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, tergantung pada pada konten ya, isi dari pengalaman atau kompetensi yang mau dicapai. Jadi di dalam indikator itu ada dua komponen ya. Satu komponen level dari apa yang mau dicapai, dan ini biasanya ditandai dengan kata kerja operasional, misalnya menyebutkan, mengidentifikasi gitu ya, merumuskan, menjelaskan, memberikan contoh, dan lain sebagainya. Lalu yang komponen yang kedua adalah isi ya, atau objeknya atau materinya, misalnya pengertian konflik, ya, cara mengatasi konflik, dan lain sebagainya. Nah, jadi ya setelah Anda menetapkan kriteria dan standar, lalu Anda merumuskan juga indikator-indikator dari tujuan layanan tersebut. Sebenarnya pada RPL yang bagus, ya, itu mestinya indikatornya juga sudah ada. Jadi ketika Anda mau mengevaluasi, Anda nggak usah susah. Tapi pada banyak RPL ada juga itu ya, RPL yang di dalamnya tidak ada indikatornya. Nah, sehingga pada saat Anda mau mengevaluasi, Anda harus merumuskan indikatornya terlebih dahulu. Begitu ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Nah, kalau kriteria keberhasilan, standar, dan indikator ini sudah Anda tetapkan,
Nah, maka berikutnya masih di langkah yang pertama Anda menerjemahkan kriteria tadi ke dalam bentuk instrumen. Instrumen. Instrumennya seperti apa instrumennya? Nah, instrumennya itu bisa bentuknya angket seperti ini. Saya perkecil supaya nampak. Nah, saya berikan warna merah untuk contoh ya, contoh. Jadi ini kan contoh. Nanti kan sebenarnya isinya tergantung dari RPL apa saja yang diselenggarakan pada semester tersebut, betul kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Misalnya ini tadi 2 contohnya ya. Jadi tujuan layanan 1, Anda lihat, tujuan layanan 2, kemudian Anda juga bisa lihat ya. Dan indikatornya ditulis. Coba Anda perhatikan, itu pada baris tujuan layanan itu pilihan jawaban di sebelah kanannya itu dihitamkan. Artinya itu tidak boleh diisi ya. Yang diisi adalah indikator-indikatornya. Kenapa begitu? Karena indikator itu adalah informasi yang lebih spesifik sehingga akan memberikan informasi yang lebih akurat. Nah, jadi yang siswa diminta mengisi di bagian indikatornya, sementara tujuan layanannya tidak perlu, tapi dimunculkan saja. SR itu artinya sangat rendah, R itu rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Ini artinya siswa adalah orang yang menentukan ya, pada level mana dia telah mencapai tujuan layanan tersebut. Ya, jadi ini basisnya angket ya. Kelebihan dari angket. Lagi di mall makan. Itu berisik sekali tuh. Gue tuh pengen beli yang kayak gini nih, Ser, yang kayak punya lu. Iya, saya juga mau beli yang kayak punya lu, Ser. Dita. Baru Kalau beli. kita jalan, Dita. kalau telepon ada Dita, Dit. kalau mau ke mall ajak Bang. Dit. Kalau mau ke mall ajak aja. Kita nggak ngajak lu, Dit. Kita nggak ngajak. Ada aja lu, Dit. Udah ya, saya lanjut lagi udah cukup. Kelebihan dari instrumen angket untuk mengukur hasil layanan adalah mudah buatnya. Mudah nggak? Pak. Mudah nggak? Lumayan, Pak. Mudah, Pak. Mudah banget, cuma mindahin tujuan layanan dan indikator, ya kan? Iya, Gimana betul, Pak. Iya. gitu? Iya. Nah, tapi kekurangannya tentu instrumen angket seperti ini itu sangat ditentukan oleh kemampuan siswa di dalam melakukan evaluasi diri. Nah, ini problem sebenarnya untuk orang Indonesia secara keseluruhan gitu ya. Jadi pada beberapa studi itu ditemukan orang Indonesia itu kalau ngisi angket itu cenderung ingin menampilkan yang bagus-bagus aja. Gitu ya. Anda begitu nggak kalau ngisi angket? Enggak, Pak. Enggak ya. Jujur, kalau dulu iya, Pak. Nah, dulu iya. Nah, jadi sehingga ada alternatif lainnya. Jadi pilihannya itu selain menggunakan model angket, ya mengukur hasil itu juga bisa menggunakan cara lain. Apa cara yang lain? Adalah dengan menggunakan tes. Coba Anda lihat itu, ya. Tujuan layanannya sama, kemudian indikatornya sama, tapi yang satu menggunakan tes. Jadi kalau siswa nggak bisa jawab, ya dia artinya nggak bisa menyebutkan. Ya. Berarti dia tidak menguasai itu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak, bisa. Nah, Anda lihat. Kelebihan dari instrumen tes ini tentu dia lebih akurat, terutama pada domain kognitif, ya. Meskipun tetap bisa juga di domain afektif dan psikomotor, itu menghargai orang, ya itu kan afektif, ya. Tetapi kelemahannya membuatnya sulit.
Mikir, Pak. Misalnya kalau Anda buat soal begini, ibu kota negara Indonesia adalah A, Vietnam, B, Amerika, C, Cina, D, Jakarta. Terus orang jawab D, Jakarta. Bukan karena, boleh jadi bukan karena dia tahu ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, tapi jawaban yang lain nggak mungkin. Atau ya, jadi sangat mungkin itu orang benar tapi sebenarnya nggak menguasai. Atau karena tebak-tebakan. Karena kan biasa tuh ya, kalau pilihan ganda ngitung kancing kan. Bener Pak, bener. Nah, jadi ya meskipun ada kelemahannya tapi banyak kelebihannya ya. Nah, yang bagus bagaimana? Bagus kombinasi keduanya bagus ya. Jadi misalnya untuk domain kognitif Anda menggunakan tes, lalu untuk domain afektif dan psikomotor misalnya Anda tetap menggunakan angket gitu. Bisa keduanya digunakan ya. Halo? Iya, Pak. Ya. Nah, kemudian kalau instrumennya sudah ada, ya, maka tahap berikutnya adalah apa? Anda mengumpulkan data. Ingat, berarti ini ngisinya di awal semester dan di akhir semester. Jadi basisnya per semester ya. Kalau sudah dikumpulkan, nanti kita masuk ke tahap pengolahan dan analisis. Kalau pakai angket, scoringnya 54321. Kalau pakai tes, scoringnya benar 1, salah 0, gitu kan? Iya. Iya, Pak. Setelah siswa mengisi instrumen tersebut, ya ini contoh lagi ya. Contoh ini misalnya tujuan lainnya ada berapa itu? Di contoh tuh tujuan lainnya ada berapa? 2. 2, Pak. 2 dari mana? Tujuan lainnya ada berapa itu? Hah? 4, Pak. 4. 4 ya. 4, Ya. Pak. Konsep diri, bakat, minat, penerimaan diri ya. Masing-masing tuh diwakili oleh 3 indikator ya. Yang jadi 3 butir ya, butir dari 3 indikator. Nah, Anda entry, lalu Anda hitung persentasenya di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Nanti ini bisa pakai rumus kalau di Excel ya. Nah, lalu Iya, Pak. ya Anda buat per tujuan layanan di bagian bawahnya dan persentase keseluruhan. Anda bisa lihat ya persentasenya ya. Itu awal semester, di bawahnya akhir semester ya, akhir semester. Anda bisa lihat sama ya prosesnya seperti di atas. Nah, sampai sini Anda bisa ikuti. Siapa? Berarti ke samping juga ada hasilnya Pak ya? Ya, ke samping tuh orang, per orang. Nah, Oh ya. Oh iya. Paham, Pak. orang ya. Nah, Oke, lalu paham, Pak. setelah itu, Ya, paham. Anda buat analisisnya. Yang pertama adalah analisis keseluruhan. Anda lihat tuh, oh kelihatan ya awal semester capaiannya 50%, akhir semester berapa? 65, Pak. 65. Capaian 46. Ada peningkatan. 11,58%. Kategorinya apa ini artinya? Oh cukup baik. Anda bisa buat kriteria nanti Cukup ya di baik. atas 20% itu peningkatan yang sangat baik dan seterusnya nanti ya. Ada kriterianya. Terus Anda buat dalam bentuk grafik ya biar lebih indah. Oh kelihatan, oh ada peningkatan nih ya, gambarnya bagus. Lalu ada analisis pertujuan layanan. Anda bisa lihat itu kelihatan ya. Dari sini Anda bisa lihat mana tujuan layanan yang sudah bagus dan masih kurang. Bisa, Kelihatan, Pak. Nah, ternyata meskipun secara keseluruhan peningkatannya 14,58%, tapi ternyata ada tujuan layanan yang itu masih kurang ya peningkatannya. Nah, kelihatan kalau kita melakukan analisis per tujuan layanan ya. Tujuan layanan 2 tentang apa itu ya? Iya, Pak. Ya, Pak.
Bakat, Pak. Bakat ya. Nah, kalau dibuat dalam grafik begini ya. Baik. Kemudian kita buat juga analisis per siswa. Wah, per siswa. Anda bisa lihat itu ya. Misalnya nomor absen 15 namanya Cucu. Saya nggak tahu dia cucu dari siapa ya. Nah, itu kelihatan juga, oh si Cucu ini dia sudah bagus tuh ya. Peningkatannya di tujuan layanan sekian, tapi masih kurang nah dan seterusnya. Kelihatan. Sampai sini bisa difahami, jadi ada 3 analisis yang dilakukan ya, secara keseluruhan, per tujuan layanan, dan per siswa. Jadi kalau ada siswanya ada 1000, iya. Paham, Pak. bikin analisis 1000 orang gitu kan. Waduh. Astagfirullah. Baik. Itu Pak, Satu kalau sekolah, per siswa itu harus gitu Pak, Iya, tenang aja, nanti dilampirin di situnya. saya jelaskan ya. Nah, lalu tahap berikutnya pengambilan keputusan dan tindak lanjut ya. Nah, ini kriterianya ya yang kemudian ditetapkan. Nah, lalu dari sana Anda bisa ambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan artinya apa, kemudian tujuan layanan mana yang sudah bagus, mana yang masih rendah, Anda jelaskan gitu. Nah, baru langkah yang kelima yaitu menyusun laporan evaluasi dan menyampaikannya kepada stakeholder. Ada 2 macam laporan. Yang pertama adalah laporan evaluasi secara keseluruhan. Nah, ini sama seperti evaluasi sebelumnya. Ya, sama seperti evaluasi proses bimbingan klasikal. Jadi keseluruhan itu bagian yang tadi itu minus siswa, nah itu yang dilaporkan. Jadi siswanya nggak perlu dilaporkan, tapi yang lain-lainnya itu dilaporkan. Tapi yang kedua ada laporan perkembangan siswa. Nah, contohnya begini. Anda bisa baca dengan jelas? Jelas, Pak. Kurang, Pak. Kok saya nggak kelihatan ya? Nah, jadi lihat tuh ya. Jadi ada gini jelas, ada Pak. deskripsi dari tabel dan juga ada apa itu? Narasinya di bawah. Anda bisa lihat? Jelas, Pak, jelas. Bisa, Pak, bisa. Nah, ini Anda buat per siswa kan? Per siswa Pak. Iya, narasi yang ada di bawah, narasi yang ada di bawah itu sesungguhnya adalah deskripsi dari tabel yang di atas kan? Tabel ini. Tabel ini dari mana? Tabel ini dari mana? Iya. Dari yang per siswa yang di atas. Ah, yang sebelah kanan tadi tuh, yang sebelah kanan ya. Iya. Iya. Nah, oleh karena itu Iya, yang paling kanan. ya, yang paling kanan. Nah, jadi ini kalau nanti siswa Anda ada 200 orang, ya Anda buat 200 laporan begini kan. Yang ini nanti di akhir semester Anda berikan kepada siswa gitu. Jadi Siswa. guru kasih raport, Anda kasih report. Oke. Gitu. Jadi guru BK jadi punya harga diri lah gitu ya kan. Baik. 200 orang, Pak. Iya. Mantul, Pak. Mantul. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana itu cara mengatasi kesulitan bikin laporan 200 orang itu? Gimana itu, Pak? Nah, maka pakai aplikasi yang sederhana, misalnya kita bisa menggunakan Excel. Kan nanti mereka kan mengerjakannya bisa menggunakan online ya, pakai Google Form lagi kan. Tinggal nanti hasilnya nanti kemudian diolah di Excel. Di Excel itu ada aplikasi yang memudahkan, ya, ada rumus, ya, ada formula yang Anda bisa gunakan sehingga Anda tidak perlu membuat 200 kali gitu ya. Misalnya ini Anda sudah bisa lihat Excel di layar?
Bisa, Pak. 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 Nih, Bisa, misalnya Pak. ya, ini kan data awal semester dan akhir semester kan? Ini ngitungnya pakai rumus nih ya, pakai persen-persen gini, nggak dihitung manual kan. Anda nanti lihat aja rumusnya di Excel yang saya sudah berikan. Nah, di bagian bawah itu ya, Anda sudah bisa lihat tuh ya, apa namanya, di sini kita akan menggunakan apa namanya, copy paste, if gitu ya. Kemudian yang kalau di analisis per siswa itu, Anda bisa lihat yang kita gunakan adalah VLOOKUP. Anda pernah belajar VLOOKUP? Pernah, Pak, pas SMA. Wah, itu digunakanlah ya pengetahuan kita sekarang ya. Nanti Anda lancar. Jadi misalnya kalau Anda menggunakan VLOOKUP itu ya, ini misalnya nomor absen berapa nih sih? 15 ya. Itu kalau saya ganti nomor absen 1, Neng. 1 ya, saya enter. Ting. Berubah nggak? Berubah. Lala, tuh Berubah, presentasinya langsung berubah ya. Kalau saya siapa? ganti nomor 5, langsung berubah? Iya. Keren. Berubah, Iya. Pak. Keren, Pak. Iya, karena tabel ini saya isi dengan rumus-rumus VLOOKUP gitu. Iya, Pak. Jadi kita nggak perlu menghitung sampai 200 kali ya. Mungkin ngeprint 200 kali ya. Pak, sebenarnya Mahasiswa ini ya, Pak? bisa juga ya, Pak. Kalau misalnya kita pakai Excel-nya itu yang spreadsheet